Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sehat selalu. Pada perkuliahan Bahasa Indonesia sore hari ini kita akan mempelajari tentang tanda-tanda koreksi. Pada tahap penyusunan karya ilmiah itu ada 3 tahap. Tahap yang pertama itu adalah tahap persiapan, perencanaan, di mana kita dituntut untuk memilih topik, membatasi topik, mengumpulkan data atau bahan-bahan untuk tulisan, kemudian kita menyusun kerangka tulisan. Nah, tahap yang kedua itu adalah tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan, kita mengembangkan kerangka tulisan ilmiah kita. Nah, setelah kita kembangkan sampai dengan dari tahap pendahuluan sampai dengan tahap penutup, ada bab penutup ya, jadi dari bab pendahuluan sampai dengan bab penutup. Nah, lalu kita melalui tahap yang ketiga adalah tahap revisi. Nah, tahap revisi ini kita dituntut untuk betul-betul menyiapkan mental kita, karena tulisan yang sudah kita buat ini tentunya seperti halnya Anda sebagai seorang mahasiswa pada tingkat akhir nanti tentunya akan mengalami atau melalui tahap revisi. Nah, tulisan Anda itu akan direvisi, akan dikoreksi oleh dosen Anda. Nah, pada tanda-tanda koreksi ini Anda perlu mengetahui bahwa tanda-tanda koreksi adalah tanda untuk memperlihatkan perlunya pembetulan dan menunjukkan bagian-bagian yang perlu dibetulkan. Jadi pada tahap revisi ini ada kesalahan-kesalahan yang ditemukan pada tulisan kita ya, tulisan Anda. Nah, lalu kesalahan-kesalahan itu diberi tanda-tanda oleh penyunting. Nah, kemudian fungsinya untuk apa tanda-tanda koreksi tersebut? Nah, ternyata fungsinya adalah di sini untuk memudahkan kerjasama yang baik antara penyunting dan pengetik. Dengan adanya tanda-tanda koreksi yang ada pada tulisan ilmiah tersebut akan mempermudah tugas dari pengetik. Nah, yang berikutnya adalah kita perlu mengetahui jenis-jenis koreksi. Nah, jenis-jenis koreksi itu yang pertama adalah koreksi kesalahan ejaan. Banyak sekali yang kita jumpai pada penyusunan tulisan ilmiah itu tentang kurang memahami penggunaan tanda baca, penggunaan ejaan dalam tulisan tersebut. Seperti halnya pada penggunaan tanda baca koma. Nah, tanda baca koma ini tentunya hal yang kadang perlu tingkat pemahaman dari penulis. Seperti halnya pada penulisan sebuah kalimat, di mana anak kalimat itu berada di awal kalimat itu pasti menggunakan tanda koma. Sedangkan anak kalimat berada di akhir kalimat itu tidak menggunakan tanda koma. Nah, ini yang kadang kita jumpai, tidak ada perbedaan apakah itu anak kalimat di awal atau di akhir. Nah, ini adalah sebuah kesalahan. Makanya perlu kita pahami betul-betul mengenai buku ejaan yang disempurnakan. Yang berikutnya itu masih berkisah tentang kesalahan ejaan itu pada penulisan kata. Pada penulisan kata ini makanya ada kata baku dan kata tidak baku. Perlu Anda pahami betul-betul mengenai kata baku dan kata tidak baku untuk menghindari seminimal mungkin kesalahan ejaan. Yang kedua, ini koreksi kesalahan alinea. Kadang penulis kurang memahami mengenai
penulisan sebuah alinea atau paragraf, di mana sebuah alinea itu harus memiliki gagasan pokok atau ide pokok yang diwujudkan pada umumnya berupa kalimat topik ya atau kalimat utama. Nah, pada kalimat utama ini tentunya penulisannya itu hendaklah menggunakan kalimat yang lengkap. Karena dengan kalimat yang lengkap ini dapat mempermudah pembaca untuk memahami isi sebuah paragraf atau alinea. Nah, kemampuan menulis alinea yang baik ini merupakan suatu persyaratan yang sangat penting dalam menulis karya ilmiah. Makanya seorang penulis itu harus betul-betul menguasai bagaimana kita menulis sebuah alinea yang baik. Di mana alinea yang baik itu memiliki adanya kalimat topik, kalimat pendukung, dan ada kalimat kesimpulan. Nah, kalimat topik itu adalah sebuah kalimat yang berisi ide pokok, ya, jadi ide pokok atau pokok pikiran. Nah, kemudian didukung atau diperjelas dengan adanya kalimat pendukung yang berfungsi di situ dengan menghadirkan bukti-bukti atau fakta-fakta yang gunanya untuk memperjelas ide pokok atau gagasan utama tersebut. Nah, kalimat kesimpulan ini digunakan untuk merangkum isi alinea. Nah, ini tentunya untuk mempermudah pemahaman itu perlu adanya penggunaan kata penghubung intra kalimat dan antar kalimat. Ini mengenai kesalahan atau koreksi kesalahan alinea. Nah, yang ketiga ini koreksi kesalahan kalimat. Seorang penulis itu kadang kurang memahami mengenai persyaratan sebuah kalimat, di mana syarat sebuah kalimat itu harus memiliki subjek dan predikat. Nah, subjek dan predikat ini dengan jelas kita bisa membedakan mana yang subjek, mana yang predikat. Nah, ini ada sebuah kesalahan pada kalimat ya yang disoroti tentang kesalahan kandungan isi yang menyebabkan menjadi tidak logis. Sebagai contoh, dengan pemakaian pupuk urea pil dapat menyuburkan tanaman dan meningkatkan produksi pertanian. Nah, pada kalimat tersebut ini tidak ada fungsi subjek. Ya, makanya harus adanya fungsi subjek. Dengan demikian harus menghilangkan kata dengan. Jika menggunakan pemakaian ini pun juga kalimat ini masih kurang logis ya, tidak logis. Nah, maka kalimat yang logis adalah pupuk urea pil dapat menyuburkan tanaman dan meningkatkan produksi pertanian. Yang berikutnya ini kesalahan tentang penggunaan kata depan. Kata depan atau proposisi ya, preposisi. Lalu verbanya itu bentuk kalimat aktif. Nah, ini sebagai contoh ya. Bagi yang kehilangan buku tersebut, harap mengambil di kantor. Nah, di sini subjek dan predikatnya ini kurang jelas ya, mana subjeknya, mana predikatnya. Nah, makanya harus kita menghilangkan kata depan ya atau preposisi. Nah, di sini yang kita hilangkan kata apa? Kata bagi. Langsung yang benar adalah yang kehilangan buku harap mengambil di kantor. Ini tentang koreksi kesalahan kalimat.
Nah, kita lihat ada beberapa tanda-tanda koreksi yang sering kita temukan pada tulisan ilmiah. Nah, ini Anda harus betul-betul memahami tentang penggunaan tanda-tanda tersebut, ya, tanda-tanda koreksi. Nah, ini sebagai contoh, ini tanda garis miring, ya, tanda penunjuk koreksi. Tanda ini digunakan untuk menunjukkan tempat atau bagian yang harus dikoreksi. Dan tanda-tanda yang lain silakan nanti Anda pahami betul-betul, ya. Anda perhatikan bagaimana penggunaan tanda-tanda tersebut, lalu gunanya untuk apa. Kita melihat pada contoh. Ya, contoh cara menggunakan tanda-tanda koreksi yang bisa kita jumpai dalam buku penyuntingan Kamus Bahasa Indonesia. Nah, di situ pada kata bakti. Nah, bakti di sini banyak kesalahan-kesalahan dengan menggunakan tanda-tanda koreksi yang ada di sebelah kiri. Nah, dengan tanda-tanda koreksi ini, lalu hasil perbaikannya bisa Anda perhatikan. Ini sebuah istilah yang sudah mengalami masa perbaikan. Jadi hasil perbaikannya di sini. Dari kata bakti, kemudian berbakti, membaktikan, pembaktian, dan kebaktian. Nah, ini mengenai tanda-tanda koreksi. Dari tanda-tanda yang ada, kemudian kita perbaiki. Nah, kita tunjukkan naskah hasil perbaikannya. Ya, mungkin hanya itu untuk materi tentang tanda-tanda koreksi. Silakan nanti Anda tingkatkan literasi Anda dengan membaca lebih lanjut materi-materi yang sudah Anda pelajari. Cukup sekian untuk pertemuan sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat bagi kita. Jika ada hal-hal yang kurang jelas, silakan nanti bisa Anda buka forum diskusi di Skalsa. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.